Halo teman-teman, saya Ivan dari BDS Pro Audio. Kali ini saya mau sedikit sharing tentang bagaimana cara rekaman menggunakan software Pro Tools. Ini adalah tampilan awal ketika pertama kali kita membuka Pro Tools, yaitu dia akan muncul namanya dashboard. Dengan dashboard ini, kita bisa membuat session baru, membuka recent session, atau membuat projects. Project ini berbeda dengan session dan mungkin akan dijelaskan di lain kesempatan. Pertama-tama tentunya kita namain dulu session yang mau kita buat. Misalkan seperti itu. Berikutnya, setelah dinamain, kita bisa memilih kita mau simpan di local storage atau di dalam komputer kita, atau disimpan di dalam cloud. Cloud ini berhubungan dengan projects, jadi mungkin akan dijelaskan juga di lain kesempatan. Untuk saat ini, saya akan menyimpan di local storage. Saya cek di sini. Lalu berikutnya di sini ada checkbox Create from Template, yaitu di Pro Tools kita bisa membuat session berdasarkan template yang sudah disediakan. Ini ada pilihan-pilihannya. Dan ini di grouping oleh Avid, jadi ada beberapa macam template yang bisa kita buka. Untuk yang ini saya buat kosongan dulu, jadi di uncheck. Berikutnya ada file type, yaitu hasil rekamannya akan berbentuk file audio apa. Yaitu di sini ada pilihan IFF atau WAV. IFF itu adalah format audio yang diciptakan oleh Apple, sementara WAV itu yang biasa kita temukan di CD atau DVD. Untuk session ini saya akan pilih WAV. Setelah itu di sini ada sample rate dan bit depth. Sample rate dan bit depth ini adalah menentukan bagaimana caranya audio itu disampling ke dalam komputer yang akhirnya akan menjadi audio file. Sample rate ini menentukan berapa banyak sampling point yang akan digunakan untuk mengkonversi audio menjadi file digital. Semakin tinggi sample rate-nya, maka akan semakin banyak sampling point yang akan digunakan. Dan semakin banyak sample point yang digunakan, maka akan semakin detail hasil audionya. Nah, tetapi semakin tinggi sample rate-nya, maka file audio yang dibuat akan menjadi lebih besar size-nya. Dan ini akan memakan storage di cloud atau di komputer kita. Untuk sample rate yang digunakan, biasanya saya menggunakan 48 kHz. Lalu berikutnya ada bit depth. Kalau bit depth ini menentukan sampling amplitudonya, dan nanti akan berpengaruh pada dynamic range. Dynamic range itu adalah jarak volume terendah dengan volume tertinggi dari sebuah audio. Dan dynamic range ini nanti akan berpengaruh pada noise floor. Semakin tinggi dynamic range-nya, maka akan semakin rendah noise floor-nya. Di Pro Tools ada pilihan dari 16 bit sampai 32 bit float. Semakin tinggi bit depth yang digunakan, maka akan memakan tempat di storage juga. Untuk session-session yang biasa saya buat, saya menggunakan 24 bit. Lalu berikutnya ada checkbox interleave, jadi maksudnya ketika kita merekam file stereo, nanti filenya akan dibuat jadi satu kesatuan file atau dipisah menjadi mono left atau mono right. Nah, biasanya saya cek interleave. Lalu berikutnya adalah kita memilih kemana kita akan simpan sessionnya. Saya akan save di desktop saya. Kalau sudah, klik Use Current Folder. Lalu klik Create. Ya, ini adalah tampilan awal ketika session pertama dibuat. Yaitu di sini ada window edit, dan berikutnya adalah mix window. Ini kalau teman-teman lihat, ini masih kosong karena saya membuat session dari kosongan. Oke, sebelum mulai rekaman, hal paling penting yang kita cek pertama kali adalah apakah audio interface kita sudah disetting untuk merekam ke dalam Pro Tools. Caranya adalah dengan ke Setup, Playback Engine, lalu kita pilih di sini audio interface yang kita gunakan. Saya saat ini menggunakan Audient ID14, jadi saya pilih Audient. Kalau sudah, nanti akan muncul window seperti ini, cukup klik Yes. Lalu berikutnya adalah hardware buffer size. Ini menentukan latency. Latency itu maksudnya adalah ketika kita rekaman, kalau misalkan hardware buffer size-nya di samples yang paling tinggi,
biasanya kita akan mendengar seperti delay-delay yang tidak enak ketika kita rekaman. Untuk menghilangkan delay-delay itu, kita harus membuat sampel dari buffer size-nya itu menjadi lebih kecil, sampai delay-nya hilang. Nah, di sini ada pilihan sampai 32 samples. Tetapi semakin kecil hardware buffer size yang di-set untuk rekaman, maka akan semakin berat kerja komputernya. Jika komputernya sudah melampaui batas maksimum, nanti ketika rekaman, tiba-tiba rekaman itu akan stop di tengah-tengah. Jadi teman-teman harus hati-hati men-set buffer size yang akan digunakan. Biasanya saya mulai dari 64 samples. Tapi ketika nanti akan bertambah track-nya, seiring waktu saya akan menambah jadi 128 samples untuk mengirit processing komputer saya. Jadi untuk sekarang saya buat di 64 samples dulu. Kalau sudah playback engine dan hardware buffer size dibuat, klik OK. Setelah playback engine, berikutnya hal yang paling penting yang harus kita set adalah setup I/O, yaitu ke setup I/O. Ini penting karena ini adalah mengatur jalur masuk dari audio ke dalam Pro Tools dan nanti dari Pro Tools mengeluarkannya kemana. Saat ini saya menggunakan audio interface ID14 dari Audien, yaitu dia memiliki input sebanyak 10 channel dan output sebanyak 4 channel. Tetapi ID14 memiliki physical hanya 2 channel input di sound card-nya. Dan untuk menambah jadi 10, dia harus menggunakan preamp adat. Nah, jadi untuk meng-setup inputnya dulu, yang pertama kita akan ke tab input. Caranya mudah, cukup klik default, bawaan dari sound card kita, atau di interface kita. Nah, ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ID14 ada 10 input, tapi bawaannya adalah 2 input. Lalu berikutnya output, sama juga, klik default aja cukup. Lalu berikutnya adalah bass. Nah, sama juga dengan bass, kita klik default juga. Kalau sudah I/O setup-nya, klik OK. Lalu untuk rekamannya bagaimana? Berlanjut ke video part 2.